Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita semua sehingga pada hari ini dapat hadir di tempat ini untuk mengikuti sesi ceramah atau materi. Salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat serta seluruh umat yang senantiasa istiqomah melaksanakan ajaran-ajarannya. Baiklah, untuk mempersingkat waktu untuk materi ceramah pada siang hari ini bersama hari kedua akan disampaikan bersama oleh pembicara Pak Ustaz Firman Hasim. Waktu kita sesuai dengan jadwal mulai dari jam 13.30 nanti akan berakhir dengan jam 14.40 dan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Akan mendapatkan dari Allah Taala ini antara pelajaran dari baca malam pada Bapak Firman Ustaz Firman Hasim. Kemudian saya diamanati untuk membawakan satu tema, yaitu guru sebagai murid. Senang sekali saya bisa bersilaturahmi dengan bapak-bapak dan saudara sekalian. Saya biasa lewat-lewat terus lihat bapak nama depan. Kebetulan saya ngajar di SMK Negeri 1 Makassar. Saya guru akuntan. Kemudian saya tinggal di Borongaya Baru. Karena itu hampir setiap saat saya lewat di depan seperti itu. Tahu saya gedung ini dulu toko buku Artika, di kebetulan SD-nya di SD Negeri Labuan Bajo dekat sini. Orang tua saya di Kemala 2 di belakang Toko Jaya, jadi hampir tiap hari saya lewat. Bapak dan saudara yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya berkecimpung di Wahda Islamiyah. Saya bergabung dengan teman-teman sejak tahun 87. Sekarang duduk di Dewan Syuro Wahda Islamiyah sejak tahun 2000 itu sampai hari ini. Jadi sekadar perkenalan singkat kita. Jadi jangan bapak dan saudara sekalian. Jadi menjadi guru ini adalah sebuah pilihan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu guru yang profesional. Sekali lagi guru itu adalah pendidik yang profesional dan tidak semua orang bisa menyandang gelar sebagai guru. Oleh karena itu secara implisit seorang guru telah merelakan dirinya
menerima dan memikul sebagai tanggung jawab pendidikan yang terpikul di pundak para orang tua. Jadi para orang tua siswa menitipkan anak-anak mereka untuk kita didik di sekolah ini. Oleh karena itu, tatkala mereka menyerahkan anaknya ke sekolah kita, sekaligus berarti pelimpahan sebahagian tanggung jawab pendidikan anaknya kepada guru. Oleh karena itu, menunjukkan bahwa orang tua tidak mungkin menyerahkan anaknya kepada sembarang sekolah, kepada sembarang guru, karena tidak sembarang orang dapat menjabat sebagai seorang guru. Jadi, kalau orang tua menitipkan anak-anaknya di sekolah kita, berarti dia memberikan kepercayaan penuh kepada kita. Dan alhamdulillah akhir-akhir ini sekolah-sekolah Islam sangat diminati. Kalau di SD kami satu hari pendaftaran sudah full. Saya lihat animo masyarakat untuk menyekolahkan anak-anak mereka di sekolah-sekolah Islam ini sangat besar. Dan alhamdulillah sekolah-sekolah Islam ini tumbuh besar. Sekalipun kadang-kadang mereka hanya menyewa ruko untuk dijadikan sekolah, tetapi masya Allah peminat sekolah-sekolah Islam ini sangat besar. Jadi adapun ayat-ayat Al-Quran yang mengandung makna guru sebagai pendidik, di dalam Quran surah Asy-Syura ayat 197 disebutkan, awalam yakul lahum ayatan ayyalamuhu ulama'u Bani Israil. Dan apakah tidak cukup menjadi bukti bagi mereka bahwa para ulama Bani Israil itu mengetahuinya. Jadi di sini guru atau pendidik di dalam Al-Quran disebut sebagai ulama. Jadi kata ulama ini bermakna sebagai guru. Ini mengisyaratkan bahwa ulama itu adalah orang yang memiliki ilmu. Dan guru dalam konteks ulama yaitu orang yang menguasai ilmu agama dan mau mengajarkan ilmunya atas panggilan agama. Kemudian mereka memiliki akhlak yang mulia dan menjadi teladan bagi masyarakat serta terus-menerus mengembangkan ilmu. Ini salah satu makna guru di dalam Al-Quran, dia sebagai ulama. Sedangkan kata murabbi ini merupakan istilah ilmiah yang sama dengan kata roh atau tarbiyah yang artinya pemelihara, pendidik atau menumbuh kembangkan. Dan pada dasarnya Allah juga murabbi bagi makhluk. Kemudian ada kata robbani, jadi orang yang menuntut ilmu kemudian diberi gelar, atau orang yang mengajar dan belajar Al-Quran itu diberi gelar dengan kata robbani, yaitu orang yang sempurna ilmu dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu di dalam tafsir Al-Marabi disebutkan bahwa murabbi itu adalah orang yang memelihara, mengajarkan, yang dibimbingnya dan diatur tingkah lakunya. Sehingga guru sebagai murabbi adalah seseorang yang berusaha menumbuhkan, membina, membimbing, mengarahkan segenap potensi peserta didik secara bertahap dan berkelanjutan. Ini makna guru sebagai murabbi. Adapun keutamaan guru di dalam pandangan Islam, bahwasanya guru itu adalah orang yang memiliki ilmu, dan orang yang memiliki ilmu memiliki kedudukan yang sangat tinggi di dalam Islam. Sebagaimana disebutkan di dalam Quran, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Bahwasanya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.
Jadi sekali lagi Allah meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Seorang ulama pernah saya hadiri pengajiannya di Umi. Beliau mengatakan bahwasanya jangankan manusia yang berilmu, binatang pun kalau berilmu Allah akan angkat derajat. Lalu beliau memberi contoh, ada 2 ekor anjing. Satu anjing diajar berburu dan satu anjing yang tidak diajar berburu. Anjing yang diajar berburu, dengan begitu kita melepaskan dengan ucapan bismillah, lalu dia menggigit binatang buruannya, kemudian binatang buruan itu mati, maka halal dagingnya dimakan. Sementara anjing yang tidak diajar berburu kemudian dia menggigit binatang kita, lalu dia mati, maka haram dimakan karena dia bangkit. Jadi ini pertanda bahwasanya jangankan manusia, binatang pun kalau berilmu maka Allah akan angkat derajatnya. Oleh karena itu keutamaan seorang guru di dalam pandangan Islam ini sangat diagungkan sekali. Nah, kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili." Barang siapa yang menunjukkan atau mengajarkan kebaikan, maka pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan. Oleh karena itu berbahagialah kita yang bekerja di lembaga pendidikan agama Islam ini. Kemudian kita menunjukkan kebaikan kepada orang, maka pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan itu tanpa sedikit pun mengurangi nilai pahala orang-orang yang melakukan kebaikan. Nah, berapa banyak anak-anak yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, yang tadinya tidak berakhlak menjadi berakhlak di bawah bimbingan kita. Dan setiap dia melakukan kebaikan, maka dia mendapatkan pahala dari kebaikan yang dia lakukan, dan kita pun mendapatkan kiriman pahala dari kebaikan yang dia lakukan. Berapa banyak murid-murid yang kita ngajar, dan berapa banyak yang berubah tingkah lakunya menjadi baik dengan usaha yang kita berikan. Jadi sisa kita ini memperbaiki pribadi kita masing-masing. Karena kalau kita mau menghitung-hitung pahala, maka sungguh besar pahalanya seseorang menjadi guru. Jadi saya terangkat menjadi guru tahun 1994. Kemudian saya selalu katakan kepada istri saya, untuk memperlancar aktivitas dakwah saya ingin menjadi pengawas. Lalu apa kata istri saya? Sebenarnya apa tujuan kita untuk menjadi pengawas? Saya bilang saya ingin lebih banyak memiliki waktu untuk berdakwah. Terus istri saya katakan, kalau hanya sekedar berdakwah, kita tiap tahun menghadapi siswa baru. Kalau kita mengajar 4 kelas saja, anggaplah kalau saya mengajar paralel dengan kelas lain, itu saya bisa mengajar sampai 200-300 orang. Kata istri saya, masa dari 200-300 orang itu tidak ada yang bisa kita dakwai dan tidak bisa menjadi baik, sebab sasaran objek dakwah sudah ada. Kalau itu hanya sekedar keinginan kita untuk berdakwah, objek dakwah sudah ada, ketimbang kita pergi mencari objek dakwah ini. Dan istri saya katakan, jangankan kita, saya pun istri, kalau ketemu dengan murid-murid kita, kadang-kadang saya ke mall bersama dengan istri saya, ketemu dengan siswa saya, kemudian laki-laki menjabat tangan saya, dan kadang-kadang perempuan itu sangat santun kepada istri saya. Lalu kata istri saya ini hanya istri seorang guru, tetapi saya pun mendapatkan kemuliaan kalau kita bertemu dengan murid-murid. Jadi itu yang mengubah niat saya. Alhamdulillah, di samping saya mengajar akuntan, saya bekerja sama dengan teman-teman ajar untuk membuat karya di kalangan siswa-siswa saya.
Dan alhamdulillah dengan izin Allah ada di antara mereka yang menjadi dai dan sekalipun mereka ini sekolah di sekolah. Kemudian disebutkan dalam hadis tadi, sesungguhnya Allah, malaikat-malaikatnya, penghuni langit dan penghuni bumi, hingga semut dalam lubangnya dan ikan di dalam lautan, memintakan ampun para pendidik manusia kepada kebaikan. Subhanallah. Tiap hari para malaikat, ya, penghuni langit dan penghuni bumi, semut dan ikan-ikan di lautan ini meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala bagi kita para pendidik yang mendidik manusia ke dalam kebaikan. Ini satu profesi yang sangat mulia. Walaupun mungkin gaji kita tidak setinggi orang lain, tetapi pekerjaan kita ini adalah pekerjaan yang mulia. Oleh karena itu, Bapak dan Saudara sekalian, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, didiklah anakmu, karena sesungguhnya engkau akan dimintai pertanggungjawaban mengenai pendidikan dan pengajaran yang telah engkau berikan kepadanya, dan dia juga akan ditanya mengenai kebaikan dirimu kepadanya serta ketaatannya kepada dirimu. Jadi salah satu cara seorang orang tua di dalam mendidik anaknya adalah memilihkan sekolah yang terbaik bagi anak. Oleh karena itu, sekali lagi Bapak dan Saudara sekalian, orang tua menitipkan anaknya ke kita dengan harapan kita akan memberikan pengajaran yang terbaik bagi anak-anak mereka. Kemudian disebutkan, orang tua yang berusaha keras mendidik anaknya dalam lingkungan ketaatan kepada Allah, maka pendidikan yang diberikannya tersebut merupakan pemberian yang berharga bagi sang anak, meski terkadang hal itu jarang disadari. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW bersabda, tidak ada suatu pemberian yang lebih utama dari orang tua kepada anaknya selain pendidikan yang baik. Jadi pemberian yang lebih utama dari orang tua kepada anaknya, kata Nabi, adalah pendidikan yang baik. Maka salah satu cara orang tua di dalam mendidik anaknya adalah menitipkan anak-anak mereka ke sekolah-sekolah Islami dengan harapan supaya anaknya bisa terbentuk akhlak yang baik. Jadi pada dasarnya, kalau kita mau melihat kualitas pendidikan, orang tua tidak melihat itu di sekolah kita. Dia hanya ingin supaya anaknya bisa dididik dengan akhlak yang mulia. Demikian di awal-awal kami dengan teman-teman membangun sekolah. Waktu itu siswa kami baru 9 orang dari anak-anak ustaz-ustaz kami. Jadi menyadari akan pentingnya pendidikan, maka kita buat sekolah SD. Awalnya 9 orang. Alhamdulillah sekarang sudah ada 541 sekolah yang teman-teman dirikan di seluruh Indonesia. Dan peminatnya untuk SD ini Masya Allah sekali lagi membludak. Jadi ini tanda bahwa orang tua sudah memikirkan akan akhlak anak-anak mereka. Oleh karena itu, saudara yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satu pemberian yang lebih utama dari orang tua kepada anaknya selain pendidikan yang baik. Jadi rata-rata sekali lagi orang tua menitipkan anaknya sekolah di sekolah kita pada prinsipnya ingin dididik agama dan akhlak mereka yang baik. Itu kepercayaan orang tua. Dan saya punya 4 orang anak. Saya tidak pernah sekolahkan di sekolah lain kecuali di yayasan yang teman-teman dirikan. Saya sudah masuk kuliah, dan pada saat mereka masuk ke perguruan tinggi, saya pun tidak memaksakan harus ke sekolah agama. Jadi anak saya yang pertama selesai di Poltek, kemudian anak kedua saya tidak kuliahkan karena saya melihat dengan ibunya daya tangkapnya tidak terlalu sebagus saudara-saudaranya yang lain. Dia fokus belajar bahasa Arab dan bahasa Inggris saja. Anak saya yang ketiga sementara tahap menyelesaikan di psikologi UNM, dan yang keempat sementara semester 2 di Megareski mengambil administrasi rumah sakit. Jadi sekali lagi harapan kita yang sederhana. Kita hanya ingin anak-anak kita berakhlak mulia, tapi ternyata subhanallah
sekolah-sekolah Islam itu juga tidak kalah bersaing dengan sekolah-sekolah umum yang ada di luar. Baru-baru ini ada 27 orang siswa teman-teman yang dapat jalur undangan di perguruan tinggi negeri. 3 di antara mereka masuk ke fakultas kedokteran. Jadi kita tunjukkan bahwasanya sekolah-sekolah Islam bukan juga sekolah yang tidak mampu bersaing dengan sekolah-sekolah lain. Nah, kemudian mengenai tanggung jawab pendidikan anak, ini terdapat perkataan yang berharga dari Imam Al-Ghazali rahimahullah. Beliau berkata, perlu diketahui bahwa metode untuk mendidik anak-anak termasuk urusan yang paling penting dan harus mendapat prioritas yang lebih dari urusan yang lain. Anak ini, kata Imam Al-Ghazali, merupakan amanah di tangan kedua orang tuanya dan kalbunya yang masih bersih merupakan permata yang sangat berharga dan murni yang belum dibentuk dan diukir. Dia menerima apapun yang diukirkan kepadanya dan menyerap apapun yang ditanamkan kepadanya. Jika dia, kata Imam Al-Ghazali, dibiasakan dan dididik untuk melakukan kebaikan, niscaya dia akan tumbuh menjadi baik dan menjadi orang yang bahagia di dunia dan di akhirat. Dan setiap orang yang mendidiknya, baik itu orang tuanya maupun para pendidiknya yang lain, ini akan turut memperoleh pahala sebagaimana sang anak memperoleh pahala atas amalan kebaikan yang dilakukan. Sebaliknya, kata Imam Al-Ghazali, jika dia dibiasakan dengan keburukan serta ditelantarkan seperti hewan ternak, niscaya dia akan menjadi orang yang celaka dan binasa, serta dosa yang diperbuatnya turut ditanggung oleh orang-orang yang berkewajiban mendidik. Jadi ini nasihat berharga dari Imam Al-Ghazali. Nah, Bapak dan saudara sekalian, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu ke dunia ini adalah untuk mengeluarkan manusia dari kejahilan dan menjadikan dia sebagai khairul ummah, sebagai umat yang terbaik. Di dalam Al-Quran surah Al-Fath ayat 28 disebutkan, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq." Dialah Allah yang mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang hak. Tujuannya adalah liyudhhirahu ala dini kulli, untuk dimenangkan di atas segala macam agama. Walau kafa billahi syahida, dan cukuplah Allah sebagai saksi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa petunjuk dan agama yang benar. Tujuannya adalah untuk dimenangkan atas semua din yang ada. Kata-kata ad-din ini mengalami penyempitan makna. Padahal kata-kata ad-din ini menurut Muhammad Qutb, dia memiliki makna yang begitu banyak. Jadi din itu bisa bermakna agama, bisa bermakna ideologi, bisa bermakna adat istiadat, dan bisa bermakna budaya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi ke permukaan bumi ini adalah untuk membawa petunjuk dan agama yang benar untuk dimenangkan atas segala macam agama, segala macam ideologi, segala macam pandangan hidup, segala macam sistem hidup, segala macam adat istiadat. Walau karihal kafirun, di lain ayat disebutkan sekalipun orang-orang kafir itu tidak menyenanginya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi SAW ke permukaan bumi ini mengeluarkan manusia dari kejahilan dan menjadikannya sebagai umat yang terbaik. Nah, untuk melaksanakan tugas ini, Bapak dan Saudara sekalian, Rasulullah SAW dilengkapi oleh Allah dengan metode. Jadi bukan hanya sekedar Nabi diutus untuk memenangkan agama ini, tetapi Allah memberikan metode untuk memenangkan agama ini. Apa metode yang Nabi Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasulullah SAW? Di dalam Al-Quran surah Al-Jumu'ah disebutkan. Jadi dalam Al-Quran surah Al-Jumu'ah ayat 2, "Wallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum." Dialah Allah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang rasul di antara mereka. Apa yang dilakukan oleh rasul itu? Yatlu alaihim ayati. Yang pertama adalah membacakan ayat-ayatnya kepada mereka.
Metode yang kedua adalah wayuzakihim, mensucikan jiwa-jiwa mereka. Dan metode yang ketiga adalah wayu'allimul kitab wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka kitab, Quran dan hikmah atau sunnah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin, dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Nah, oleh karena itu Bapak dan saudara sekalian, proses yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi yang pertama adalah membacakan ayat suci Al-Quran kepada mereka, yang kedua metode tazkiyah atau pembersihan diri, dan yang ketiga adalah taklimul kitab wal hikmah, itu Al-Quran dan Sunnah. Ini disebut dengan proses tarbiyah Islamiyah atau pembinaan. Jadi pada prinsipnya, kalau kita ingin mengeluarkan umat ini dari kejahiliaan menuju khairat ummah, maka kita harus mencontoh metode yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lakukan sebagaimana Allah memberikan petunjuk kepadanya. Nah, oleh karena itu diriwayatkan dari Imam At-Tabrani dan Ibnu Najjar dari Ali bin Abi Thalib bahwasanya kita diperintahkan untuk belajar Al-Quran sebelum belajar ilmu yang lain. Bagaimana disebutkan di dalam hadis, ajarkanlah kepada anak-anak kalian 3 perkara. Yang pertama adalah mencintai nabinya, yang kedua mencintai keluarga beliau, dan membaca Al-Quran. Kenapa demikian? Sesungguhnya para pembaca Al-Quran ini berada di bawah naungan arsy Allah pada hari yang tidak ada naungan selain naungannya, bersama para nabi dan orang-orang pilihannya. Oleh karena itu, seorang ulama yang bernama Al-Hafiz As-Suyuti, beliau mengatakan mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak ini adalah salah satu dasar Islam agar mereka dapat tumbuh sesuai dengan fitrahnya dan cahaya hikmah dapat lebih cepat meresap ke dalam hatinya sebelum didahului oleh hawa nafsu dan kegelapannya yang berupa kemaksiatan dan kesesatan. Jadi pada prinsipnya Bapak dan Saudara sekalian, sebelum anak ini kita perkenalkan ilmu-ilmu yang lain, maka kita perkenalkan kepada mereka Al-Quran. Dan subhanallah, ada salah seorang ustaz kami, anaknya itu dia hanya sekolahkan sampai SD, selebihnya homeschooling. Bahkan anak bungsunya dia tidak sekolahkan sama sekali. Dia hanya mendidik anaknya menghafal Al-Quran. Dan subhanallah, baru-baru ini kemudian anaknya diuji di Timur Tengah. Alhamdulillah, beliau juga dapat sanad dalam membaca Al-Quran. Dan sekarang baru masuk di tingkat SMA di SCBT. Jadi kebetulan teman-teman membuat sekolah fokus kepada pembinaan Al-Quran, kemudian ditambah dengan pelajaran yang lain. Jadi dia mencoba supaya anaknya tidak terkontaminasi dengan akhlak-akhlak teman-temannya. Sebab perlu dipahami, agama seseorang itu sangat tergantung dari dengan siapa dia bergaul. Jadi setelah habis Al-Quran 30 juz, kemudian dia ikutkan anaknya ujian SD, SMP pakai paket. Jadi jangan dikira bahwa paket A, paket B dengan paket C itu setara dengan ijazah SD, SMP dan SMA. Jadi anaknya ini malah yang kedua mengambil ijazah paket C saja. Dan alhamdulillah dia anaknya menyelesaikan studinya di luar negeri, di Saudi. Jadi ini gambaran bahwa di negeri kita ini ada kemudahan-kemudahan. Apa ya? Ibnu Sina menyatakan, apabila seorang anak sudah siap menerima pendidikan, maka mulailah dengan mengajari Al-Quran. Kemudian menuliskan untuknya huruf-huruf hijaiyah dan mengajarinya masalah-masalah agama. Jadi ini perkataan Ibnu Sina. Jadi apabila seorang anak sudah siap menerima pendidikan, kata beliau, maka mulailah dengan mengajarinya Al-Quran.
menuliskan untuknya huruf-huruf hijaiyah dan mengajarinya masalah-masalah. Nah, untuk merealisasikan hal ini Bapak dan Saudara sekalian, maka orang yang berada di sekitar anak-anak di dalam proses pendidikannya ini harus memahami agama ini dengan benar. Sebab manakala guru-gurunya dan orang-orang yang berkecimpung di dunia pendidikan termasuk staf yang ada di sekolah, kalau ingin anak-anak orang berhasil, maka orang tersebut harus memahami agama ini dengan benar. Sebab bagaimana mungkin kita bisa mengajarkan anak-anak orang lain agama dengan benar kalau kita sendiri tidak memahami agama ini dengan benar. Nah, pertanyaannya, bagaimana caranya? Maka Bapak dan Saudara sekalian, kalau saya hanya ingin membagi pengalaman saja, kalau di tempat kami semua staf pengajar dan orang-orang yang berkecimpung di dalamnya itu harus mengikuti program tarbiyah, program pembinaan. Sebab mana mungkin kita bisa mengajarkan anak orang lain kebenaran kalau kita sendiri tidak memahami agama ini dengan benar. Sehingga setiap pekan kita guru-guru dan seluruh staf yang ada di sekolah ini ada pertemuan 2 jam per pekan. 2 jam per pekan itu kita bagi 3. Setengah jam pertama dengan metode tahsinul qiraah, memperbaiki bacaan ayat suci Al-Quran, sehingga tidak ada di antara kita ini yang tidak mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Itu setiap pekan. Jadi kita pun kelompokkan paling banyak 20 orang satu kelompok. Kemudian setengah jam pertama kita memulai membaca Al-Quran satu orang bergiliran. Dan tidak ada satu orang pun di antara kami ini yang tidak mengikuti program pendidikan itu. Jadi termasuk saya. Itu pertemuan setiap hari Selasa pada maghrib setelah Isya dilanjutkan. Dan demikian metode yang kita kerjakan. Jadi sebelum kita memulai proses tarbiyah, kita pun diperintahkan untuk membaca Al-Quran kadang setengah halaman sambil diperbaiki bacaan-bacaan kita. Jadi sambil diperbaiki bacaan. Jadi ini pertama tahsin qiraah. Kemudian 60 menit selanjutnya kita memberikan materi kajian ilmu Islam, memahamkan tentang apa yang boleh, apa yang tidak, apa yang halal, apa yang haram. Dan 30 menit terakhir kita berikan materi tentang hadis. Dan hadis-hadis yang kita ajarkan adalah hadis-hadis yang berkenaan dengan akhlak. Sebab ada orang yang bagus pemahaman agamanya, bagus penampilan agamanya, tetapi tidak berakhlak. Kenapa? Karena dia hanya menganggap dirinya kelompoknya saja yang benar. Dan kadang-kadang doktrin-doktrin seperti ini yang menyebabkan di tengah-tengah masyarakat kita tidak jadi indah. Jadi suatu ketika ada teman ngajar saya, setelah selesai salat berjamaah, kebiasaan orang-orang setelah selesai salat berjamaah jabat-jabatan tanya, ketemu dengan seorang anak muda. Jadi pas dia sodorkan tangannya, apa dijawab anak muda itu? Dia tidak ambil tangan itu bapak, tapi malah dikasih telunjuk, ini bid'ah. Jadi ini bahayanya juga kalau kita mengajarkan agama dengan sisi indoktrinasi. Dan hal yang menarik, kenapa ada orang bisa menjadi teroris? Karena belajar agamanya tidak terstruktur. Dia hanya belajar agama dengan motivasi, semangat jihad tanpa mereka diajarkan pendalaman ilmu agama dasar. Oleh karena itu sejak tahun 87 saya ikut proses pembinaan sampai hari ini karena belajar terstruktur. Oleh karena itu tidak ada di antara jamaah dan anggota kami yang terjebak dengan teroris. Kenapa? Karena mereka belajarnya terstruktur. Nah, ada unsur-unsur tarbiyah jamaah sekalian, bapak dan saudara sekalian, adalah pemahaman dan penghayatan Islam, penumbuhan, penjagaan dan pemeliharaan keimanan, kemudian penumbuhan potensi dan bakat sehingga menjadi suatu keahlian. Sehingga di proses pembinaan kami ada namanya tahap atau marhalah dalam tarbiyah. Yang pertama ada namanya marhalah
Islam kepada mereka, tahap pengenalan Islam. Kemudian pada periode tertentu kita naikkan di tahap takwiniyah, tahap pembentukan. Nah, di tahap pembentukan inilah kita melihat dan menyeleksi potensi-potensi yang dimiliki oleh binaan-binaan kita. Oh, ini bisa jadi guru, ini bisa jadi dai, ini bakat jadi pedagang. Jadi kita pun mengelompokkan mereka berdasarkan profesi-profesi mereka. Kemudian ada namanya tahap tanfiziyah, tahap penugasan. Jadi yang pertama kita kenalkan Islam kepada mereka, selanjutnya kemudian kita bentuk dan kita tugaskan. Ada sebuah jamaah baru saja 6 bulan bergabung di dalam jamaah itu karena dia dilihat pandai berbicara, akhirnya dia sudah ditampilkan ke depan, padahal dasar-dasar agamanya belum bagus. Jadi sekali lagi tahapan-tahapan ini ada pada proses-proses pembinaan. Ada pun 2 lingkup pembinaan itu, pertama mencakup pembinaan rohani, kedua pembinaan intelektual, dan yang ketiga adalah pembinaan jasmani. Sebagaimana di dalam tubuh manusia ada 3 unsur penting yang harus kita bina. Pertama rohaninya yang harus dibina, kedua intelektualnya juga harus dibina, dan yang ketiga adalah jasmaninya juga harus dibina. Sehingga di dalam program-program pembinaan itu ada namanya salat berjamaah, memperbaiki bacaan Al-Quran, kemudian tazkiyatun nafs, kemudian silaturahim, kemudian menjenguk orang sakit, ada yang mabit berjamaah dan ada iftar berjamaah. Ini proses pembinaan yang menyangkut tentang perkara rupiah. Selanjutnya pembinaan intelektual, ada kemudian kajian tematik, ada syarah hadis, ada menghafal Al-Quran dan hadis, kemudian ada latihan ceramah, ada problem solving, kemudian ada telah kita sedang menghadiri majelis ilmu. Dan tarbiyah yang menyangkut aspek jasmani, kita ada olahraga rutin tiap pekan, kemudian ada cek kesehatan, dan ada program rihlah seperti jalan-jalan ke pinggir laut, jalan-jalan ke gunung. Dan tujuan akhir daripada proses pembinaan itu, Bapak dan Saudara sekalian, adalah kita ingin membentuk pribadi muslim yang memiliki peran ganda. Artinya dia seorang profesional, tetapi dia juga sebagai seorang dai. Jadi pada dasarnya kita ingin membentuk umat Islam yang punya peran ganda. Dia seorang guru, tapi dia misalnya sarjana ekonomi yang berkecimpung, misalnya dia punya kantor akuntan, tetapi dia juga seorang dai. Dan alhamdulillah rupanya di negeri kita ini sudah kita mulai terarah sedikit demi sedikit. Jadi saya selama bulan Ramadan di Istiwa ada program yang dibantu oleh seorang moderator, dan enak sekali karena dia hadirkan 3 ceramah, kemudian dalam bentuk dialog, dan ternyata mereka mengundang para pakar di bidangnya. Jadi sekali lagi kita ingin membentuk pribadi muslim yang punya peran ganda. Antum seorang guru, tapi di hari Jumat tampil sebagai khatib. Maghrib Isya ada di masjid mengajar anak-anak mengaji. Apapun profesi kita. Nah, sasaran kita ingin menciptakan generasi robbani, yaitu generasi yang sempurna ilmu dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang termaktub di dalam Quran surah Al-Imran ayat 79. Disebutkan di sini, hendaklah kamu walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Bahwa hendaklah engkau menjadi orang-orang yang rabbani. Siapa itu orang-orang yang rabbani? Orang yang selalu mengajarkan Al-Quran disebabkan kamu tetap mempelajari. Jadi sekali lagi sasaran kita adalah untuk menciptakan generasi rabbani. Nah, karena kita berada dalam lingkup pendidikan yang pada dasarnya tujuan pendidikan kita adalah memperkenalkan Islam dengan baik, maka menurut Abdullah Nasrullah ada beberapa metode pendidikan yang harus kita lakukan. Yang pertama, mendidik anak dengan keteladanan yang baik. Jadi pada dasarnya
akhlak itu adalah salah satu bentuk pendidikan. Jadi kadang-kadang anak-anak lebih cenderung mencontoh akhlak orang-orang yang ada di sekitarnya. Kemudian mendidik anak dengan pembiasaan-pembiasaan yang baik. Kemudian mengajarkan dengan metode pengajaran dan dialog. Lalu kemudian ada pengawasan dan nasihat. Oleh karena itu sebagai orang yang berkecimpung di dunia pendidikan, apapun peran kita, maka kita harus sadar bahwa mereka harus sadar akan profesinya sebagai guru dan staf di lembaga dakwah pendidikan yang akan menjadi role model untuk peserta didik. Jadi anak-anak yang kita ngajar di sekolah ini bukan hanya menerima pengetahuan di dalam kelas, tetapi lingkungan mereka berada, anak-anak itu cenderung mencontohi akhlak guru dan orang-orang di sekitarnya. Kadang-kadang dia lebih percaya gurunya daripada orang tuanya. Jadi suatu ketika ada tugas bahasa Inggris anak saya, kemudian ibunya katakan, keliru ini tesisnya. Anak saya bilang tidak, ini yang diajarkan oleh guru saya. Sehingga saya harus ke sekolah bersama dengan istri saya untuk menjelaskan tentang materi yang kebetulan salah ajar tentang perkara tesis. Jadi itu perlunya dialog. Kemudian setiap anak saya pulang sekolah itu kalau hasil ulangannya dia sering sampaikan kepada saya. Pada waktu penerimaan rapor ternyata nilainya tidak sesuai dengan nilai harian yang dia dapatkan. Jadi saya dengan istri ke sekolah lagi. Saya protes nilai matematika yang didapatkan oleh anak saya. Jadi saya ke kepala sekolah, saya bilang, bisa saya bertemu dengan guru matematikanya? Bertemu dengan guru matematikanya. Saya tanya, maaf ibu guru, bagaimana proses penilaian ibu sehingga anak saya dapat nilai sekian? Jadi kondisi penilaian guru itu terbuka, orang tua bisa dapat. Saya melihat nilai ulangan harian anak saya 90, 100, 80. Kemudian kenapa anak saya hanya bisa dapat 75? Ternyata di tengah jalan terjadi pergantian guru, sehingga nilai anak saya pada guru yang satu itu tidak terhimpun pada nilai guru yang baru. Jadi pada dasarnya kita boleh protes. Saya waktu kuliah juga begitu. Suatu ketika saya mendapat nilai D pada mata kuliah anggaran. Saya datangi dosen saya. Saya bilang, Pak, saya mau tanya bagaimana proses penilaian Bapak sehingga saya bisa dapat nilai D. Dan saya ada pelajaran dari teman saya waktu kami aktif di HMI, karena ada juga tipe dosen yang kadang-kadang asal-asalan menilai. Jadi beliau kalau ujian dia pakai kertas karbon, sehingga kopiannya ada. Dan itu saya lakukan. Saya bawa, ini jawaban saya. Kenapa saya bisa dapat nilai B? Alhamdulillah setelah protes itu, iya bang, saya keliru man. Akhirnya nilai saya berubah menjadi nilai A. Jadi kita harus mendidik anak kita berani mengemukakan pendapat. Demikian juga waktu saya praktek mengajar di SMK 1. Saya 4 orang dapat guru pembimbing 1. Teman saya sudah diisi di rapornya nilai B-nya. Terus saya tidak setor rapor saya. Saya ketemu dengan gurunya. Saya bilang, Pak, apa alasannya kami mendapatkan nilai D? Tapi saya belum kasih buku penilaian. Dia bilang nilai A itu itu nilai A itu D itu untuk guru. Saya bilang kalau nilai A itu guru, biar saya tidak lulus. Kita mengajar sama-sama. Saya dengan Bapak mengajar di hadapan siswa. Berapa kelas yang saya ajar, 4 kelas yang saya ajar, 4 kelas juga kita sama-sama masuk. Kemudian berikan siswa yang menilai siapa yang terbaik, Bapak atau saya. Begitu saja. Artinya kita ini nilai kita objektif, bukan sekadar nilai subjektivitas orang guru. Jadi alhamdulillah pada waktu itu dirubah nilai teman-teman saya yang tadinya dapat nilai D menjadi A. Jadi sekali lagi kita mengajarkan anak-anak kita kritis. Jadi ini salah satu bentuk pembinaan.
Kemudian seorang yang berkecimpung di dunia pendidikan apapun perannya, ini dapat berinteraksi secara islami kepada sesama rekan kerjanya. Jadi maaf, di dalam ajaran Islam ada batasan pergaulan antara laki-laki dengan perempuan. Dilarang pandang-pandangan, dilarang sentuhan kulit, dan dilarang berduaan. Apatah lagi mungkin di sekolah kita ini staf pengajarnya terdiri atas laki-laki dan perempuan, ya gabungin. Maka kita pun harus tetap menjaga aturan pergaulan antara laki-laki dengan perempuan, sebab tidak semua anak-anak disekolahkan di sekolah kita yang berlatar belakang orang tua agamanya tidak benar. Jadi kadang-kadang ada orang tua yang agamanya sudah bagus, dia ingin supaya anaknya tetap berada pada lingkungan orang-orang yang beragama dengan baik, maka dia titip anaknya di sekolah kita. Maka menjadi aneh tatkala ada siswa kemudian melihat guru laki-lakinya dan guru perempuannya berbicara sambil pandang-pandang. Ini perlu, sebab anak-anak yang sekolah di sekolah kita ini majemuk. Dan ada orang yang menyekolahkan anaknya di sekolah kita pada prinsipnya dia sudah melaksanakan aturan-aturan agama di rumah mereka, dan dia berharap di sekolahnya juga seperti itu. Sehingga maaf, kalau kita misalnya ada guru TK, kemudian dia lihat gurunya bermakeup, jadi kadang-kadang dia protes, ibu guru kenapa kita pakai lipstick? Ibu guru mengikut di rumah tidak pernah pakai lipstick. Jadi kadang dia ingin suasana yang ada di rumahnya dia bisa bawa ke sekolah. Dan ternyata pengaruh lingkungan sekolah ini bisa membentuk pribadi anak. Saya punya anak yang keempat, itu anaknya lembut sekali. Begitu saya masukkan di TK, tiba-tiba dia berubah. Bicaranya kadang-kadang teriak, "Abah, mana anakku?" Di mana letak kekeliruannya ini? Sementara tiga saudaranya yang lain tidak pernah teriak-teriak seperti itu. Suatu ketika saya antar ke sekolah, tiba-tiba dimulai pembelajaran, lalu berteriaklah gurunya, "Ayo anak-anak sekalian, sebelum kita belajar kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim." Berteriak-teriak. Akhirnya anak ini terbentuk sedemikian rupa tiap hari diajar teriak-teriak pelindungnya. Jadi waktu ada pertemuan orang tua siswa, saya bilang sama istri saya, "Dek, perlu disampaikan kepada ustazahnya, bagusnya mungkin kalau memulai pelajaran pakai speaker, supaya dia tidak perlu teriak-teriak dan suaranya sampai ke anak-anak, sebab ini akan membentuk kepribadian seorang anak." Nah, kemudian tentunya di dalam berinteraksi bukan hanya kepada anak, tetapi kepada sesama pendidik dan juga kepada orang tua anak-anak kita. Nah, ada untaian nasihat yang berharga dari seorang ulama besar yang bernama Syekh Muhaddis Abdul Aziz Al-Faribi. Beliau berkata begini, hadiah terbesar yang diberikan kepada orang lain adalah nasihat. Sebab itu nasihat wajib dibungkus dengan bingkisan yang indah, berupa kata-kata yang baik, lemah lembut, bijaksana, dan untaian senyum kepada orang yang diberi nasihat. Nah, kadang-kadang kita datang ke masjid untuk mendapatkan ketenangan, tetapi ternyata ada orang yang tidak mendapatkan ketenangan di masjid. Ada sebuah tulisan yang saya pernah baca. Ada orang yang sholat berjamaah di masjid, tapi pada waktu dia mulai sholat dia lupa silentkan HP. Sementara sholat ternyata ada telepon yang masuk. Bunyinya ini mengganggu jamaah yang lain. Setelah salam, semua pandangan tertuju ke dia. Kemudian ada yang nyeletuk dengan kata-kata yang kurang sopan. Lalu istrinya berkata kepada suaminya, "Kenapa juga itu tadi, Pak? HP-nya tidak diselenkan." Kata suaminya, "Benar-benar saya lupa." Dan dia sudah minta maaf kepada jamaah, tapi ternyata masih ada jamaah yang ketus perkataan. Dalam kondisi seperti itu, dia mampir di kafe. Tiba-tiba karena dia masih galau, dia nabrak pelayan kafe yang sementara bawa minuman. Minumannya tumpah, gelasnya pecah. Terus dia bilang, "Saya minta maaf, saya tidak sengaja." Apa kata pelayan kafe itu? "Tidak apa-apa, Pak. Bapak duduk saja, nanti kami bersihkan." Itu biasa terjadi di sini.
Akhirnya dia membandingkan antara keadaan masjid dengan keadaan di kafe. Dan dia lebih suka ke kafe karena dia mendapatkan ketenangan di kafe daripada di masjid. Kenapa? Karena ternyata orang-orang di masjid tidak membungkus akhlak dengan sesuatu yang indah. Kemudian dakwah tidak akan sempurna kecuali harus dibekali terlebih dahulu dengan akhlak mulia. Oleh karena itu Allah menyempurnakan akhlak para nabi terlebih dahulu sebelum mereka diutus untuk berdakwah. Sebab rintangan pertama dan utama bagi seorang dai adalah akhlak mereka sendiri. Buah dakwah mereka akan berkurang sesuai dengan kekurangan akhlak mereka. Jadi anggaplah kita ini pada dasarnya, sekalipun seorang guru, seorang staf yang ada di sekolah ini, pada prinsipnya kita ini adalah dai. Nah, kebenaran kata Syekh ini sangatlah agung. Namun ia bisa dianggap enteng oleh manusia jika yang menyampaikannya hanya memiliki mulut yang kasar. Sebaliknya, kesesatan bisa dianggap benar bila disampaikan dengan lemah lembut. Sebab itu, penyebaran kesesatan yang dibungkus dengan tutur yang lembut bisa mengalahkan kebenaran yang begitu jelas dan nyata. Sebab kelemah lembutan pasti akan menghiasi ucapan walaupun itu sebuah kebatilan. Nah, dalam hadis disebutkan tidaklah kelemah lembutan itu ditempatkan pada sesuatu kecuali ia akan menghiasi. Kekuatan hujjah dan keabsahan dalil tidaklah cukup untuk membuat manusia tertarik dengan dakwah ini. Akan tetapi harus ditambah dengan cara hikmah dan cara lembut. Sebab walaupun hujjah Nabi adalah Al-Quran yang begitu kuat dan penopang beliau adalah malaikat Jibril yang begitu hebat, namun Allah tetap memperingati Nabi. Di dalam Al-Quran disebutkan fabima rahmatin minallahi lintalahum walaupun tafazzan galisal qalb lam fadu min haul. Sekiranya kamu bersikap keras atau bertutur kasar lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauh dari sekelilingmu. Oleh karena itu, penyebaran kebaikan sekalipun benar, tetapi kita membawakan dengan kalimat yang kasar, perbuatan yang tidak santun, maka sungguh akan dikalahkan oleh kebatilan yang dibawakan dengan kelemah lembutan dan kesantunan. Oleh karena itu, para penyebar kebatilan biasanya lebih banyak melakukan pencelaan dan memburukan citra kebenaran daripada memperindah kebatilan mereka. Karena memperburuk citra kebenaran lebih mudah daripada memperindah kebatilan. Akhirnya banyak manusia yang mengikuti kebatilan tersebut bukan atas dasar keyakinan, namun hanya ingin lari dari kebenaran yang telah dirusak citra. Kemudian para perusahaan dakwah lebih giat dalam mencela dan memperburuk citra darinya atau citra pembawa kebenaran itu, karena menjatuhkan para pembawa kebenaran lebih mudah dan lebih bermanfaat daripada menjatuhkan hujjah dan dalil mereka. Dengan sebab ini manusia pun lari dari dakwah sang dai walaupun kebenaran telah nyata di hadapan mereka. Jadi Bapak dan saudara sekalian, sekali lagi, sekalipun benar yang kita bawakan, tetapi kita tidak dihiasi dengan akhlak yang mulia, maka orang akan lari dari kita. Kemudian ciri orang bodoh adalah suka mencela demi menyembunyikan kebodohan. Sedangkan orang berilmu ini sangat menjauhi sikap mencela, karena itulah konsekuensi keilmuannya. Sebagaimana ucapan Nabi Musa di dalam Al-Quran, qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Aku berlindung kepada Allah agar tidak menjadi salah seorang dari orang-orang yang jahil. Jadi demikian Bapak dan Ibu sekalian. Pada prinsipnya sekali lagi, sekolah kita bangun dengan tujuan dan oleh karena itu orang-orang yang berkecimpung di dalam pendidikan haruslah mengambil peran sebagai seorang dai. Saya kira demikian yang saya bisa sampaikan pada siang hari ini. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sekalian yang saya hormati, demikian tadi paparan yang telah disampaikan oleh Ustaz Burhan Hasim dan mengambil tema guru sebagai murabbi.
Di sini tertulis semua guru adalah Tuhan. Dengan tema tersebut sudah tadi dijelaskan mengenai guru, murabi, ulama dan sebagainya, dan sudah dijelaskan mengenai tugas dan tanggung jawab sebagai guru. Terus kalian, profesi guru adalah profesi yang sangat mulia, yang kami sampaikan tadi, melebihi dari profesi yang lain. Karena akan mendapatkan dua pahala, dunia dan akhirat. Lain dengan kalau guru umum begitu hanya kemungkinan tidak bermanfaat bagi dunia, tapi untuk akhiratnya kurang. Juga selanjutnya telah disistir oleh bahwa salah satu syarat menjadi guru adalah berilmu. Jadi menyebut ayat yang panggilan ladina aman itu berarti dulu mengatakan Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu dengan beberapa hal. Jadi bapak-bapak sendiri yang berilmu akan diangkat oleh Allah dan juga mengajarkan ilmu kepada murid-murid, dan murid-murid itu juga akan diangkat oleh Allah derajatnya. Bahkan tadi disebutkan tidak hanya Allah yang mengangkat derajatnya, tapi juga binatang ya, tadi disebut mendoakan. Kemudian di dalam hadis juga disebutkan ya agama yang pertama Ilamin saat tadi total pencarian yang kalau apabila anak tertinggal dunia maka putuslah yang pertama adalah amalan pencarian, yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, yang ketiga adalah anak yang soleh yang mendoakan orang tua. Poin yang kedua ini kaitannya dengan tema pada asuransi ini, yaitu ilmu yang bermanfaat dalam memberikan kalau memberikan yang sangat bermanfaat bagi murid. Baiklah, saudara sekalian, untuk sesi selanjutnya tanya jawab. Yang silakan. Yang pertama Pak Khalid, yang kedua silakan. Ya Pak Aziz. Tiga. Siapa Pak? Sahib. Silakan Pak. Baik, terima kasih pada pemateri kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya ya. Saya memulai dulu dengan memperkenalkan diri pada nama Abdul Muttalib, kata Abdul dan Muttalib. Ini sebenarnya nama yang tidak bagus karena Abdul Muttalib itu hambanya Muttalib ya, harusnya hamba Allah. Tapi apa saya ini pemberian dari orang tua yang harus jalan. Dari pemaparan tadi saya menyimak banyak Ustaz dan terima kasih banyak ilmu. Tapi izinkan saya untuk menyampaikan kebalikannya. Kalau tadi adalah manfaat orang-orang yang beriman dan berilmu, saya ingin menyampaikan hadis yang mengancam orang-orang yang berilmu. Ini supaya dalam teori Yin, dalam konsep Cina itu seimbang antara kiri dan kanan. Berkata Rasulullah SAW lebih dari 14 abad yang lalu kepada penuntut ilmu. Artinya ini ditunjukkan kepada kita semuanya, saya, para guru, para murabi dan sejenisnya. Apa kata Rasulullah? Man ta'allama ilman mimma yabtaghu bihi wajhallahi ta'ala
Barang siapa menuntut ilmu yang harusnya diperuntukkan untuk bertemu dengan wajah Allah Ta'ala, la yata'allamahu illa, dia tidak menuntut kecuali ya, illa yusiba bihi aradan min dunia, kecuali menginginkan apa yang ada dunia, maka ancamannya adalah lam yajid arfal jannah, lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah, maka dia tidak akan mendapatkan baunya surga di hari kiamat nanti. Jadi teman-teman sekalian, selain pentingnya itu berilmu, ada ancaman juga. Maka celakalah kita yang menuntut ilmu hanya karena ingin uang. Celakalah kita yang menuntut ilmu karena ingin pangkat, jabatan, karena semua adalah hal-hal dunia. Yang harusnya seorang penuntut ilmu adalah mengharapkan perjumpaan dengan wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf, ini bukan saya mengatakan, Pak, ini saya hanya menyambung apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang Rasulullah mengatakan ad-dinun nasiha, itu sampai 3 kali disebutkan. Ad-dinun nasiha, ad-dinun nasiha. Din itu seperti sampaikan tadi adalah sebuah nasihat. Nasihat juga di sini bisa banyak arti ya. Lalu Rasul sahabat mengatakan, liman ya Rasulullah, lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li ummatil muslimina wa ummatihim. Jadi ini pentingnya kita untuk saling memberikan nasihat. Ya, jadi itu hanya sebagai pengantar dulu tentang ancaman untuk orang baik kita. Ini belum masuk ke pertanyaan. Untuk pertanyaannya Ustaz, saya ingin mengadakan autokritik kepada diri saya sendiri, kepada sekolah saya, kepada bangsa saya, bangsa Indonesia, dan terkhusus umat Islam. Ada filosof yang berkata bahwa kalau kau ingin melihat bagaimana Islam, pergilah ke beberapa negara-negara Eropa seperti Jepang, ya, untuk akhlak Islamnya. Tapi kalau kau ingin melihat orang Islamnya, maka pergilah ke negara-negara Islam seperti Indonesia, Pakistan, Arab. Jadi di sini Ustaz, saya melihat bahwa autokritik kepada diri kami, artinya bukan saya, kami, bahwa ada kesenjangan antara negara-negara Islam dengan negara-negara yang non-Islam. Mari kita lihat fakta, teman-teman sekalian. Dan mohon saya diluruskan, dikoreksi. Jepang tidak segan-segan seorang perdana menteri itu mengundurkan diri. Seorang menteri itu mengundurkan diri ketika dia ketahuan berbuat salah karena rasa malunya. Dan ingat, malu itu adalah bagian dari iman. Al-ahya'u minal iman. Dan ini dimiliki oleh seorang Jepang yang notabene bukan orang Islam. Buktinya, saya bicara tadi, ada yang bernama Minoru Tarada. Minoru Tarada. Dia seorang menteri dalam negeri. Karena skandal keuangan, dia mengundurkan diri. Belum lagi perdana menteri Jepang lainnya. Bahkan ada yang menteri perhubungan, karena kereta apinya terlambat 1 menit, dia malu dan mengundurkan diri. Dan ini adalah akhlak. Al-hayya'u minal iman. Malu adalah sebagian dari iman. Kemudian, al-nafaqatu minal iman. Kebersihan bagian dari iman. Siapa yang memegang itu? Jepang. Dalam Piala Dunia kita melihat bagaimana mereka setelah selesai kegiatan mereka mengambil sampah dan membersihkan. Tapi lihat orang-orang kita yang notabene Islam, betapa banyak makanan kita buat ketika selesai kegiatan, betapa banyak sisa makanan yang kita buat ketika selesai makan. Dan ini sekali lagi, mohon maaf, bukan akhlak Islam. Kenapa? Karena kembali kepada hadis. Ya, bahwa ini autokritik dulu kepada kita bahwa ya, ini saya minta saran. Saya percepat saja, karena kalau saya sampaikan orang Jepang dengan kita, maka saya ingin masukkan. Pertanyaan ini yang intinya Ustaz. Hajar Aswad. Tahu ya Hajar Aswad? Saya telah mati Ustaz, karena saya melihat sendiri dengan mata saya sendiri, bahkan saya pelakunya, saya hampir mati ketika mencium Hajar Aswad. Karena ingin dicium, dan orang berdasarkan di sana. Dan dalam hati saya mengatakan adalah sebuah pembantaian. Padahal siapa di sana? Orang-orang Islam. Betapa mereka disikut, betapa mereka diinjak ketika lemah, dan menjadi pemenang adalah orang yang kuat. Kenapa tidak? Misalkan kita antri seperti orang Jepang yang ketika di sana turun gempa bumi, mereka pun antri naik ke bus meskipun dalam keadaan seperti itu. Di mana akhlaknya? Ketika orang-orang Arab seperti Islam berperilaku seperti itu, tidak tahu antri. Pertanyaannya Pak. Ya, pertanyaan bagaimana pendapat Ustaz tentang hal itu? Saya kasih contoh lain Pak. Di Goa Hira, karena saya naik ke Goa Hira Pak. Saya tidak jauh beda Ustaz dengan di Hajar Aswad.
Orang yang duluan datang ketika lemah itu disikut, dihimpit, diinjak. Bahkan perempuan sendiri pun tidak akan dipeduli kalau dia jatuh. Di mana akhlak Islam di sini? Yang notabene adalah rahmatan lil alamin. Dan sejumlah fakta lainnya bisa kita lihat. Saya mohon Ustaz kesaran, karena kita ini adalah semua pendidik. Ini adalah otokritik untuk diri saya dan juga seorang Islam yang malu ketika melihat orang yang non-Islam lebih bagus akhlaknya daripada kita yang notabene adalah orang Islam. Tentu ini tidak semua ya, tapi kebanyakan yang kita lihat. Nanti Itu ya. pada dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mungkin jawab. Nah, lebih menarik kalau langsung saya jawab. Jadi saya juga pernah rekan ceramah bahwasanya kalau mau mencari Islam, carilah di negeri yang bukan Islam. Tapi kalau mau mencari orang Islam, carilah di negeri-negeri yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Jadi orang Jepang, kalau dia masuk Islam, kemudian dia berkesempatan pergi haji dan umrah, pulang murtad. Jadi pulang murtad. Kenapa? Karena dia tidak mendapati keindahan Islam sebagaimana yang terjadi di negaranya. Jadi pernah suatu ketika Ustaz Yusra itu dipanggil oleh beberapa pelajar Indonesia di Jepang itu ceramah. Terus beliau lebih cepat 15 menit dari pemberangkatan. Tiba di lokasi, ternyata orang yang menjemputnya belum ada. Karena memang orang Jepang itu tepat waktu, tidak lambat dan tidak boleh terlalu cepat. Kebetulan terjatuh dompetnya Ustaz Yusra. Jadi ditanya oleh teman, Ustaz naik kereta di mana? Dan saya dia kembali. Begitu dia tiba di stasiun kereta, baru melapor di petugas, langsung dia katakan, Anda cari dompet Anda. Dari Jepang yang bukan negara Islam. Kemudian pernah suatu ketika salah seorang rektor itu berangkat ke Jepang, dia lupa kameranya di tempat duduk, dan ternyata begitu dia pulang kamera itu dia bergeser, dia masih tetap di tempat. Itulah karakter orang Jepang. Sebab dia dibentuk dengan budaya. Jadi mereka memang dibentuk budaya antri dan budaya mari. Jadi di Jepang kita tidak pernah mendapati orang parkir mobil di depan rumahnya orang. Kata Ustaz Zaitun, karena kebetulan beliau pernah tugas di Jepang dan ada pegawai orang Jepang asli. Beliau masuk tepat waktu dan pulang tepat waktu. Sebaliknya orang-orang Arab, ini kata orang yang pernah pernah bekerja di sana itu orang Arab. Kalau masuk jam 8, dia nanti datang jam 11, jam 9. Terus jam 11 dia sudah pulang. Tapi ternyata dia selidiki kenapa orang-orang Arab itu mendapatkan berkah padahal tanahnya tandus. Dan kalau kita lihat kondisi orang-orangnya tidak seperti yang diharapkan oleh Islam. Lalu lama dia berkesimpulan, ternyata kenapa dia pulang jam 11, bukan pulang ke rumahnya, dia pergi ngopi-ngopi sambil menunggu waktu sholat. Dan ada orang yang masuk di kafe, pas azan, apa kata petugas yang pemilik kafe dan pegawainya? Maaf, kami tidak melayani Anda karena waktu sholat sudah tiba. Kami dengan para pegawai kami pergi sholat. Dan kalau Anda masih tetap tinggal di sini, kami tidak akan melayani. Jadi ternyata kunci keberhasilan mereka ini, sekalipun manajemennya orang Arab itu amburadul. Saya waktu naik haji tahun 2012, kadang-kadang kita emosi. Kita sudah antri, dia masih ngasih ngobrol. Nggak peduli. Padahal Nabi tidak mengajarkan lagi. Jadi pada dasarnya kita terbentuk dengan kebiasaan. Jadi karena orang Jepang memang budaya mereka sudah dari kecil sudah diajar seperti itu, budaya antri, budaya kebersihan. Mereka diajar seperti itu. Sementara kita ini umat Islam. Kenapa Islam diturunkan di negeri Arab? Karena orang-orang Arab itu barbar. Orang Arab itu barbar. Kenapa pada tahap pengharaman khamar itu bertahap, tidak sekaligus. Orang Arab itu jago minum khamar. Kalau kita masih pakai Gucci,
dia pakai kolam, jadi tempat penampungan hamar mereka kolam. Kalau kita minum hanya pakai gelas, mereka pakai guci. Maka Allah memahami betul karakter orang Arab itu, sehingga pengharaman hamar bertahan. Nah, pada prinsipnya, sekali lagi kita kadang-kadang hanya mengutamakan dakwah bil lisan, tetapi pada dasarnya kita kalah dalam dakwah bil hati. Jadi kita sadari semua itu. Kalau kita tidak bisa merubah mulai dari diri kita masing-masing, siapa lagi yang ingin merubah ini? Sebab dakwah, kajian, tarbiyah sudah sedemikian rupa kita berikan, tetapi itu lagi karena kita tidak menampilkan Islam ini dalam keadaan yang indah. Dan Nabi pernah menegur salah seorang sahabat, yaitu Muaz bin Jabal. Ini dalam sisi ibadah. Muaz bin Jabal memimpin salat Isya. Kemudian setelah membaca surah Al-Fatihah, dia membaca surah Al-Baqarah. Ada jamaah mundur salat sendiri. Terus selesai salat disampaikan kepada Muaz. Lalu Muaz berkata, munafik dia. Ternyata perkataan itu tiba ke telinga anak tadi. Lalu dia pun melapor kepada Nabi, ya Rasulullah, Muaz mengatai saya munafik. Terus Nabi bilang, panggilkan saya Muaz. Begitu Muaz tiba di depan Nabi, Nabi nanya, Muaz, kamu katanya saudaramu munafik? Dan iya. Kenapa kau katanya saudara munafik? Kata dia, bukankah orang yang keluar secara berjamaah munafik ya Rasulullah? Nabi balik bertanya kepada anak muda tadi, kenapa kau keluar secara berjamaah? Bilang, saya capek dan saya mengantuk ya Rasulullah. Kemudian Muaz setelah membaca surah Al-Fatihah, dia membaca surah Al-Baqarah. Saya tidak sanggup mengikuti syaratnya Muaz. Lalu dengan tegas Nabi berkata, ya Muaz, jangan sampai lantaran perbuatanmu agama ini dihinakan oleh orang. Padahal tidak salah membaca surah Al-Baqarah, tetapi Muaz tidak memperhatikan dengan siapa dia salat berjamaah. Jadi pada prinsipnya, sekali lagi, kenapa orang tidak cinta dengan agama kita? Karena kita menampilkan agama ini dalam rupa yang buruk. Sebaliknya, kenapa orang lebih suka dengan kebatilan? Karena kebatilan dikemas dengan bahasa yang indah dan lemah lembut. Coba lihat, kita tahu apa yang disampaikan oleh sebagian ulama-ulama kita bagus, tapi kadang-kadang dengan pembawaan yang begitu kasar, ngata-ngatai orang, akhirnya kita semua umat Islam, bahkan ada umat Islam sendiri yang mengeritik cara dakwah seperti itu. Dan di dalam Al-Quran disebutkan, jika sekiranya kamu berkata kasar kepada mereka, maka tak akan lari daripada kamu. Jadi kalau orang-orang di luar Islam masuk Islam itu benar-benar dengan keyakinan, bukan dengan melihat orang-orang Islam. Sebab kalau orang-orang Islam yang akan dilihat murtad semua orang, ya seperti katakan tadi. Jadi sebahagian orang Jepang itu yang masuk Islam, begitu selesai melaksanakan ibadah haji dan umrah, mereka kembali lagi ke agama. Kenapa? Karena dia tidak melihat keindahan Islam. Dan itu yang kita katakan. Kalau kita masuk di WC orang Arab itu jorok sekali. Dan itulah, saya tidak tahu di mana letak kesalahan. Sebab kadang-kadang kita memberikan materi-materi dengan pemahaman agama yang benar, tapi tidak ada kebersamaan. Betul seperti kata-kata dari mencium hajar aswad, kadang butuh berjuang. Saya saja waktu pertama umroh, ada wanita dari Afrika yang masuk dengan gaya seperti ini. Mas terkena dada saya. Jadi untung waktu itu saya diberikan nasihat bahwa apapun yang terjadi di sana, kita harus sabar. Jadi padahal kata Umar bin Khattab, andai kata tahun ini hanya sebuah batu, kalau Nabi tidak mencium, niscaya saya tidak mencium. Maka mencium hajar aswad bukanlah sebuah rukun di dalam tawaf. Jadi kita ingin memperhatikan keselamatan. Jadi betul bahwa pada dasarnya dalam perkara ibadah pun kita ini umat Islam tidak sanggup. Saya waktu hari terakhir di Madinah, besok saya sudah mau pulang. Saya belum tembus Raudah. Saya mau menjelang salat Isya, saya berdiri. Terus ada jamaah dari Pakistan. Ya, saya bertatapan mata lagi kata. Tidak mau salat, saya bilang iya. Jadi pada saat saya di sampingnya, dia kasih gini badannya. Kemudian saya sempat di samping kirinya. Kemudian ada orang kurus tinggi hitam, itu tetap bersila seperti ini. Dalam hati saya,
alangkah indahnya andai kata dia mengangkat juga kakinya seperti ini sudah saya lakukan. Jadi setelah selesai 2 rakaat saya WA, saya SMS istri saya, alhamdulillah saya salat di Rawada. Terus orang yang di sebelah kanan saya itu melihat, dia bilang orang Indonesia. Iya orang Indonesia. Anda? Dia bilang saya juga orang Indonesia. Di Indonesia di mana? Saya orang Sulawesi Selatan. Dari mana? Dari Sengkang. Saya bilang, masa tampung Pak. Jadi bayangkan kita sekampung seagama tapi tidak mulia dalam sisi Allah. Sementara orang Pakistan itu semua. Jadi betul. Jadi pada prinsipnya dakwah bid'ah itu lebih dominan diminati ketimbang dakwah bid'ah. Jadi kalau kita tidak memulai dari diri kita masing-masing, siapa lagi yang mau menampilkan Islam ini dalam keadaan mulia? Oleh karena itu mari kita saling menasihati. Kita mulai dari sekolah kita. Jadi demikian memang adanya umat Islam ini dan terlalu indah kalau kita ingin tampilkan agama ini dengan bagus. Sehingga kenapa di negeri kita ini orang muda murtad? Karena yang dijatuhkan adalah dagingnya. Jadi kalau mereka mau adu argumen tentang kebenaran, tidak akan pernah orang-orang di luar Islam itu akan menang. Satu saja saya katakan kepada murid saya beragama Nasrani, bilang, mencarikan saya satu orang pendetamu yang hafal kitab ini. Tidak ada kitab suci selain daripada Al-Quran yang bisa dihafal. Satu saja. Saya katakan kepada mereka, carikan saya orang Kristen yang bisa menghafal kitab itu. Tidak ada kita temukan, sekalipun sepotong orang. Tapi Al-Quran subhanallah bisa dihafal oleh orang buta sekalipun. Maka ini menunjukkan keindahan dan kemuliaan Islam. Jadi kalau kita mau adu argumen tentang dalil, kalah mereka. Oleh karena itu caranya mereka merusak Islam, rusak akhlak dai. Sebab kalau dai sudah rusak akhlaknya, tak kalau dia bicara, betul dia bilang itu dia tidak sesuai dengan apa dia kemukakan. Jadi saya kira itu nasihat yang bagus buat diri kita dan pada teman-teman yang ada di sini. Bahwa siapa lagi yang ingin menampilkan Islam kalau bukan kita. Apalagi kita berinteraksi dengan masyarakat luar, orang luar menitipkan anak-anaknya di sini, maka mari kita sambut mereka dengan santunan. Jadi saya pernah waktu di SMA 2 ada pelajar dari Jepang, santun sekali. Begitu ketemu mata dia langsung tunduk. Sebaliknya para pelajar dari Kanada, orang dari Kanada itu lagi sekali. Jadi orang Jepang masak. Demikian juga di Swedia, sampai ada orang yang menikah di WC karena begitu bersihnya WC mereka. Kalau kita jalan-jalan ke Korea, ini kata salah seorang ustaz di UIN, pergi di pabriknya Samsung, itu katanya lantainya andai kata bisa dijilat begitu bersih. Jadi mereka sangat memahami profesionalisme. Kita ini umat Islam, ya hanya kadang-kadang bicara saja, tapi kadang kita tidak pintar melakukan. Nah seperti itu dikatakan tadi. Jadi orang-orang yang pertama sekali yang akan dilemparkan ke dalam neraka, seperti dikatakan tadi, adalah orang yang memiliki ilmu tapi kemudian dia tidak mengamalkan dan tidak ikhlas di dalam mengajarkan itu. Saya kira demikian jawaban saya. Terima kasih jawaban dari Ustaz. Jawaban Haji Pak Khalid. Terima kasih Pak Khalid melakukan otopsi. Untuk selanjutnya kami persilahkan Ustaz Aziz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustaz, saya Pak Aziz. Saya selaku guru pendidikan keluarga negara ini Ustaz. Mendengarkan Ustaz tadi, saya nampaknya sharing sebenarnya juga Ustaz sampaikan. Di balik ceramah itu ada berbagi dengan kita tentang bagaimana menjadi seorang guru, guru yang tentunya murabbi Ustaz. Guru tentunya ini bukan pekerjaan yang mudah seperti tadi yang sudah disampaikan Quran tadi.
Mengingat banyaknya tantangan yang kita hadapi sebagai seorang pendidik. Kemudian kehidupan anak-anak kita juga yang di hari ke hari terus berkembang dengan dinamikanya, sehingga kita sebagai seorang pendidik tentunya membutuhkan banyak berpikir apa yang harus kita lakukan. Beberapa catatan yang tadi saya catat dari apa yang disampaikan Ustaz, saya menjadi tertarik di beberapa hal Ustaz, dan saya menjadi penasaran juga Ustaz, bahwa dalam tahapan pembinaan anak itu ada 3 tadi yang Ustaz sampaikan yang sempat saya catat. Pemahaman Islam dulu kita bangun anak, kemudian ada pembentukan dan penugasan. Saya menjadi tertarik rasanya di sekolah ini Ustaz, kita diskusi lebih banyak terkait dengan bagaimana cara kita menyajikan sistem pendidikan di sekolah kita, dan kemudian ini menjadi bahan evaluasi bagi kita setelah mendengarkan tadi yang Ustaz sampaikan. Ada metode Allah Subhanahu Wa Taala tadi kan Ustaz salah itu ya, itu diawali dengan membacakan ayat-ayat Al-Quran, mensucikan diri atau membersihkan, kemudian mengajarkan kitab Al-Quran dan Sunnah. Ustaz, saya menjadi tertarik sebenarnya mungkin di kurikulum kita Ustaz, bukan mungkin cuma di kurikulum di sekolah-sekolah negeri, kita sekolah Islam juga rasanya harus segera berbenah rasanya Ustaz. Kalau berdasarkan tadi bahwa semuanya harus dibangun dulu mulai dari akhlak. Sebenarnya dengan tadi nasihat-nasihat yang Ustaz sampaikan, ini menjadi catatan bagi kita rasanya Ustaz. Ini juga mau dengar-dengar kira-kira dari Ustaz, apakah memang di sekolah yang berapa Ustaz bina itu dalam proses membangun atau mendidik anak memang diawali dulu dari pembangunan itu dulu Ustaz, tidak langsung pada akademik dulu. Kalau kita saat ini cenderung pada akademiknya dulu Ustaz, sehingga menjadi hal yang sangat apa ya bahasanya, kita menjadi mungkin bahasanya kewalahan dalam artian mengawal karakter anak-anak kita menjadi sangat berat rasanya Ustaz. Karena tadi itu mungkin kita tidak memulai dulu mengingatkan ayat-ayat Al-Quran, kemudian bagaimana membersihkan diri mereka, anak-anak kita dalam hal ini, kemudian mengajarkan kitab-kitab Al-Quran. Kita langsung mengajarkan ilmu-ilmu pengetahuan umum. Nah Ustaz, kira-kira Ustaz, apakah bisa dalam proses tahapan pendidikan kita di sekolah itu bisa kita mulai dulu dengan membangun ini dulu Ustaz? Kita awali dengan membangun pembinaan anak melalui 3 tadi Muhammad Islam dulu, pembentukan dan kemudian penugasan Ustaz. Nah, apakah kira-kira